Berjumpa lagi dalam permenuan kita edisi Selasa 1 Februari 2022, pekan biasa keempat. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab kedua Samuel, bab 18 ayat 9 sampai 10, ayat 14b, ayat 24 sampai 25a, ayat 30 sampai bab 19 ayat 3. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Dari kedua bacaan liturgi hari ini kita mendapat banyak inspirasi. Tapi sekurang-kurangnya menurut saya, dari bacaan yang pertama kita diberi inspirasi untuk mengampuni orang yang sangat menyakitkan kehidupan kita. Raja Daud memang seorang yang luar biasa, seorang yang sangat terkenal, yang membawa bangsa Israel pada masa kejayaan. Tetapi dia juga mempunyai kelemahan. Bacaan-bacaan pertama hari-hari kemarin bercerita tentang kelemahan apa, dosa apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Rupanya perbuatannya yang najis di hadapan Tuhan juga membawa akibat membuat keluarganya merasa malu, dan akhirnya anaknya sendiri, Absalom, sangat marah dan mempunyai keinginan untuk menghancurkan ayahnya, Raja Daud. Kemarin dalam bacaan yang pertama, tanggal 31 Januari 2022, kepada kita diceritakan tentang Raja Daud bersama dengan pengikutnya melarikan diri untuk menghindari kecelakaan yang dibuat oleh Absalom karena kemarahan Absalom. Absalom mempunyai rencana untuk membunuh Daud. Tetapi dalam bacaan pertama hari ini, Absalom yang lagi mengejar Daud dikabarkan meninggal, mati. Saudari dan saudara terkasih, ketika berita ini disampaikan kepada Daud, apa reaksi Daud? Catatan pantas diingat, Daud mau dibunuh oleh anaknya Absalom ini. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Absalom meninggal, mati, Daud meratapinya. Daud menangisinya. Kembali kepada kita diperlihatkan sikap seorang raja yang baik hati sekalipun ada kelemahan dalam dirinya. Dia tidak ingat lagi bahwa Absalom mau membunuh dia. Tapi dia berhadapan dengan sebuah kenyataan, kematian anaknya Absalom. Dia meratapinya, dia menangisinya. Bisa kita bayangkan atau bisa kita pikirkan bahwa Daud tidak dendam kepada anaknya sendiri. Pasti ada sikap mengampuni. Karena sikap mengampuni membuat Daud tidak mengingat kembali apa yang dilakukan, sekurang-kurangnya apa rencana Absalom anaknya terhadapnya. Saudari dan saudara terkasih, inilah sikap mengampuni. Saudari dan saudara terkasih, apakah sikap ini ada dalam diri kita? Kita diajak untuk seperti apapun orang lain memperlakukan kita yang membuat kita sakit hati, kita tetap diminta memiliki sikap seperti Raja Daud. Dan Raja Daud pasti
mendapat inspirasi dari Allah sendiri yang sudah mengampuninya atas kesalahan dan dosa yang dia lakukan, walaupun dia harus menanggung konsekuensinya, menanggung hukuman. Sementara dalam bacaan Injil, kepada kita diperlihatkan sikap dan kehadiran Yesus yang selalu membawa keselamatan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Putri Yairus dibangkitkan kembali. Perempuan yang sakit pendarahan disembuhkan hanya karena menjamah saja jubah Yesus. Kekuatan, kehebatan Yesus tidak dipakai untuk menghancurkan manusia, tapi digunakan untuk keselamatan manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, Tuhan selalu memberikan kemampuan, daya, karisma, talenta. Sama seperti Yesus sebelum mengutus para muridnya, dia memberikan kemampuan rohani, kemampuan untuk mengusir setan-setan, kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Dan mereka gunakan memang untuk itu, untuk keselamatan, untuk kepentingan karya pewartaannya, bukan untuk mematikan atau menghancurkan orang yang berjumpa dengan mereka. Kita diingatkan, semua kita yang diberi kemampuan, entah karena tak bisa, kita punya kekuatan itu, tak bisa, rahmat imamat, bukan untuk mengutuk umat, tetapi kita gunakan untuk keselamatan umat, untuk kebaikan umat. Jangan sampai kita sebagai Romo mengancam hanya karena kesalahan yang mungkin saja kesalahan bukan karena umat, bisa saja karena diri kita sendiri. Tapi ada begitu, ya tidak banyak, ada saja para imam yang memakai itu untuk mungkin menakut-nakuti umat dengan ancaman mengutuk. Sekali lagi, rahmat imamat yang ada pada kita tidak untuk itu, tapi untuk keselamatan jiwa umat, untuk kebaikan, tidak sebaliknya. Segala karisma, talenta yang diberikan kepada kita, lagi-lagi harus digunakan untuk pembangunan jemaat, bukan untuk sebaliknya. Semoga kedua bacaan liturgi hari ini menginspirasi kita untuk kembali menata kehidupan kita lebih baik lagi, secara khusus soal pengampunan. Dan yang kedua, kita mau menggunakan rahmat apapun yang diberikan kepada kita, karisma, talenta, tidak untuk menghancurkan orang, tapi untuk menyelamatkan. Kita ingat hari ini Imlek, ada saudara-saudara kita yang merayakannya. Karena kita adalah bagian dari mereka, atau mereka adalah bagian dari kita, mari kita mendoakan supaya perayaan ini membawa berkat yang luar biasa untuk saudara-saudara kita yang merayakannya, untuk umat kita, untuk siapapun yang kita kenal yang hari ini merayakan Imlek. Saudari dan saudara yang terkasih, secara khusus saudara-saudara yang merayakan Imlek hari ini, kongsi bacai. Tuhan memberkati.